Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lam yaj'alillahu shifaa'a ummati fima hurrima 'alaiha, an ummi Salmah marfu'an ila Abu Ya'la. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aydan, likulli da'in dawa. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, tausiah kali ini saya akan membahas tentang bolehkah kita mengobati berbagai penyakit dengan bahan-bahan obat yang diambil dari bahan dasar najis. Sabda ulama, ma hukmu at-tadawi bin najasat, apakah hukum membuat obat dari najis? Maka dijawab oleh para ulama ahli fikih, wa amma tadawi bin najasat ghairil khamri bahwa jaizun sawa'un fihi jami'un najasati ghairil muskir. Hadza huwal madhab wal mansus wa bihi qata'al jumhur. Mayoritas ulama berpendapat boleh mempergunakan suatu obat untuk mengobati suatu penyakit yang mana obat tersebut bersumber dari bahan-bahan najis. Itu diperbolehkan, seperti ada kalangan tertentu yang menggunakan obat sakit gigi dengan air kencingnya sendiri. Itu terjadi di suatu daerah. Ada juga yang mengatakan menggunakan obat dari bahan-bahan yang bersumber dari najis tidak diperbolehkan berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ummu Salmah, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, yang mana hadis ini terdapat dalam kitab Abu Ya'la halaman 6966. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lam yaj'alillahu shifaa'a ummati fima hurrima 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan pengobatan penyakit umatku dengan sesuatu yang diharamkan. Haram di sini berarti tidak boleh menggunakan obat untuk mengobati suatu penyakit dari bahan-bahan yang bersumber dari bahan najis, seperti menggunakan obat sakit gigi dengan meminum air kencingnya sendiri atau hanya digunakan untuk berkumur. Itu menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salmah, itu tidak diperbolehkan. Pendapat ulama, annahu yajuzu tadawi bi abwalil ibil khosotan. Ada juga pendapat ulama lain, kaum muslimin diperbolehkan mengobati berbagai penyakit yang bersumber dari najis hanyalah dengan menggunakan air kencing. Adapun menggunakan obat selain daripada air kencing itu tidak diperbolehkan. Yang mana hal ini didasari oleh salah satu hikayat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna nafaron min Arabiyah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
fabayi'uhu alal Islam. Suatu ketika pernah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sekelompok bangsa Arab datang menemui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika baginda Rasul berada di Madinah. Kedatangan mereka disambut baik oleh baginda Rasul dan dibeat oleh baginda Rasul untuk memasuki agama Islam, dan mereka pun siap masuk agama Islam dan sumpah setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membela agama Islam. Setelah mereka dibeat, lalu mereka mengadu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pengaduan mereka diantaranya, wahai baginda Rasul, saat kami mengadakan perjalanan dari luar kota Madinah, setelah sampai di kota Madinah ini, ternyata cuaca di sini dan di kampung saya sendiri itu tidaklah sama. Maka karena cuaca yang berbeda, maka kami jatuh sakit. Badan kami sangat repot karena tidak tahan dengan cuaca yang berada di Madinah. Maka cuaca di Madinah di sini tidak dikatakan apakah terlalu dingin, apakah terlalu panas. Yang diceritakan dalam kisah ini, bangsa Arab yang menemui baginda Rasul untuk beat memasuki agama Islam, mereka pada sakit semua. Dan mereka mengadu, memberitakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kami sangat lemah, sehingga kelemahan kami itu menggunakan obat yang bersumber dari air kencing unta. Setelah badan kami yang merasa sakit karena tidak cocok dengan cuaca Madinah, maka ketika unta ini kencing, maka seluruh air kencing unta ini kami pergunakan untuk membasuh seluruh badan kami. Alhamdulillah, badan kami sehat, tidak merasa sakit. Setelah menyaksikan dan pengaduan para sahabatnya, maka baginda Rasul tidak mengatakan apa-apa. Berarti dalam kisah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan menggunakan obat dari sumber najis, yaitu dari air kencing unta. Sahabat Sena rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, qala ashabuna wa innama yajujut tadawi bin najasat idza lam yajid tohiron yakumu makomahu. Menurut sebagian ulama, kita diperbolehkan menggunakan suatu obat yang bersumber dari najis seandainya tidak ditemukan obat yang bersumber daripada bukan najis. Seandainya kita mencari obat penyakit kita yang telah lama diderita dari sumber barang-barang yang tidak najis sudah tidak ada, baru di sana ada rukhsah dari Allah boleh mempergunakan obat yang bersumber dari najis. Karena hal ini berdasarkan dari hadis Ummi Salmah tadi. Maka ada yang berpendapat hadis yang diriwayatkan oleh Ummi Salmah, yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, lam yaj'alillahu shifa'a ummati bima hurrima alaiha, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan obat penyakit-penyakit umat kami yang bersumber dari sesuatu yang diharamkan, yaitu dari najis. Ini pamahmulun alal khomri. Boleh bagi umat Islam menggunakan obat dari najis dengan catatan tidak bersumber daripada minuman keras yang mengandung alkohol. Adapun selain daripada minuman keras, boleh mempergunakan obat, apakah itu air kencing unta dan sebagainya, itu diperbolehkan. Sahabat Sena rahmatul ummah, qala ashabuna, telah berkata sahabat-sahabat dari golongan madhab Imam Syafi'i,
Wa innama yajuzu dzalik idza kana al-mutadawi arifan bitobbi. Diperbolehkan kita menggunakan obat dari najis dengan catatan orang yang mengobatinya, dokter yang biasa mengobati berbagai penyakit, ini adalah mengerti tentang bidang kesehatan. Maka seandainya, kata dokter, penyakit Anda kalau ingin sembuh secepatnya Anda harus menggunakan obat ini, tapi obat ini bersumber dari najis. Maka apabila dengan secara terpaksa, dengan secara darurat, tidak ada lagi obat yang bisa mengobati penyakit yang kita derita kecuali dari najis, itu diperbolehkan. Ad-darurat tubihul mahdurat. Dengan keadaan darurat, segala sesuatu yang dilarang jadi diperbolehkan. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ketika kita menggunakan obat dari najis, menurut satu dokter saja itu cukup, tidak perlu mencari dokter lain. Seandainya kata satu dokter, penyakit Anda harus diobati dengan air kencing ini, itu diperbolehkan. Cukup dengan satu dokter, tidak perlu mencari dokter lain. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, maka perlu kita ketahui hadis yang saya riwayatkan tadi mengenai mengobati berbagai penyakit dari berbagai najis itu diperbolehkan menurut riwayat hadis dari Imam Anas bin Malik. Adapun menurut Ummi Salmah, ini juga hadisnya sama-sama sahih, itu tidak diperkenankan menggunakan obat bersumber dari najis, apalagi dari khamr atau minuman keras. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan semoga bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.